Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sejenak mari kita memahami ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini menjadi wajib bagi kita umat Islam untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tauhid ini adalah dalam rangka kita mampu membedakan antara ciptaan Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu dalam kita beribadah, jika kita tidak mampu membedakan antara alam ciptaan Allah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ibadah kita akan menjadi bermasalah. Ilmu tauhid bukanlah ilmu tentang cara mencari Tuhan, tapi sesungguhnya ilmu tauhid ini sangat penting bagi kita karena kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita harus tahu beda antara kita yang menyembah Allah dengan yang kita sembah. Seperti kita di dalam sholat, kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kita sholati, yang kita sembah, maka kita mesti kenal. Seperti halnya kita ketika kita ingin menghadap kepada seseorang, maka tentu kita mesti mengenal orang yang akan kita hadapi tersebut. Maka oleh sebab itu dalam konteks ibadah ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah, ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi wajib. Maka dalam kajian ilmu tauhid ini, Imam Abul Hasan Asy'ari, Imam Maturidi memahami, menyusun konsep-konsep untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui sifat 20 atau sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala bukanlah dalam arti membatasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sesungguhnya mempelajari sifat wajib bagi Allah, sifat 20 adalah dalam rangka mengenal Allah melalui sifat-sifat ini. Insya Allah dengan 20 sifat ini kita mampu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sesungguhnya sifat Allah itu sangat banyak sekali. Sifat wajib bagi Allah bukan berarti membebankan Allah itu wajib. Tidak seperti itu. Artinya bahwa Allah itu baru bisa kita sebut Allah apabila dia ada melekat sifat ini pada dirinya. Bukan berarti Allah ingin ini memiliki sifat ini. Tapi kita yang ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala untuk membedakan antara makhluk ciptaannya, maka kita mesti mengenal sifat ini. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sedikit demi sedikit kita memang wajib mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka kita khawatir ketika kita beribadah
tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita sangat khawatir ibadah kita termasuk ibadah seperti ibadah anak-anak. Anak-anak yang umurnya masih belia, umur 3 tahun, 4 tahun, mereka juga sudah melaksanakan sholat. Tapi pahamkah mereka sesungguhnya apa yang mereka sholati, apa yang mereka ibadahi, apa yang mereka sembah? Tentu kita tidak mau seperti itu. Begitu juga dengan halnya membaca la ilaha illallah. Apakah orang yang membaca la ilaha illallah itu sesungguhnya sudah disebut sebagai seorang muslim? Belum tentu. Karena betapa banyak hari ini orang-orang non-muslim yang sangat lancar dalam membaca, menyebut nama Allah. Mereka dengan mudah membaca la ilaha illallah. Tapi apakah mereka disebut muslim? Apakah mereka disebut beriman? Tidak. Karena sesungguhnya mereka hanya pandai melafalkan, membaca, mengucapkan, tapi mereka tidak paham makna apa yang mereka baca. Tentu kita dalam beribadah tidak seperti mereka. Kita membaca la ilaha illallah tidak seperti mereka. Maka agar ada beda kita dengan mereka, agar ada beda kita dengan anak-anak dalam hal ibadah, maka kita memang mesti mengenal Allah Subhanahu wa taala. Cara yang paling mudah mengenal Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan mempelajari sifat-sifat Allah, sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat 20 dalam pemahaman kita seperti yang kita sampaikan bahwa sifat 20 ini sifat wajib bagi Allah, disusun oleh Imam Abul Hasan Asy'ari, Imam Maturidi. Imam Abul Hasan Asy'ari termasuk ulama salafus saleh karena dia lahir hidup pada masa kurun waktu 300 tahun. Dia hidup 250 tahun setelah baginda Rasul meninggal. Nah, maka dia sangat pantas disebut dengan ulama salafus saleh. Nah, pengikut Imam Abul Hasan Asy'ari atau tauhidnya Imam Abul Hasan Asy'ari itu disebut dengan tauhid Asy'ariyah. Tauhid Asy'ariyah. Nah, pengikut atau orang yang belajar tauhidnya dengan mempelajari sifat 20, maka disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi belajar ilmu tauhid bukanlah kita belajar ingin mencari Allah Subhanahu wa taala. Ada anggapan hari ini bahwa belajar tauhid itu belajar mencari Tuhan. Itu sesungguhnya salah besar. Ilmu tauhid adalah ilmu yang sangat mendasar bagi kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita mengenal Allah itu bukan sebuah keinginan, tapi menjadi kewajiban bagi kita umat Islam. Bagi kita orang yang beriman. Makin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka makin tahu kita apa beda antara alam semesta, antara alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu belajarlah, pahamilah ilmu tauhid supaya kita benar-benar kenal dengan Allah. Kita benar-benar mampu membedakan antara
alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini dalam pertemuan kita kali ini. Semoga bisa kita pahami dan bermanfaat bagi kita semua. Untuk pertemuan berikutnya kita akan jelaskan satu persatu dari sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ingin kita katakan bahwa mempelajari sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala bukanlah kita ingin mencari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian belajar sifat wajib bagi Allah sifat 20 bukan berarti kita membatasi sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya sangat banyak sekali. Namun dengan kita mempelajari 20 sifat ini saja, maka insya Allah kita sudah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dan sudah mampu membedakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, dengan alam ciptaannya. Dengan mempelajari sifat wajib bagi Allah sifat 20 ini, maka kita mampu mengatakan bahwa jika tidak memiliki sifat ini, maka tidak bisa disebut Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesungguhnya sifat yang 20 ini adalah sifat yang memang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita kenal. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala dibatasi sifat ini, tidak begitu. Tetapi kita yang ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita memang harus tahu dengan sifat beda antara makhluk ciptaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.